Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Pastinya baik ya. Masih semangat pada bulan puasa kali ini. Oh ya, ketemu lagi dengan kita di podcast video episode kedua. Eh, Kali ini podcast video kita membahas sesuatu yang menarik nih. Nah, pastinya tentang pernikahan. Sebelum kita mulai, gimana dengan kabar kalian semua? Oke, saya sendiri Hana Putri dan rekan Saya Muhammad Khairul Mutakin. dan pastinya di tengah-tengah kami telah hadir Bapak Ali Muhtarom MHI sebagai narasumber. Oke, sebelum kita mulai, mari kita tanyakan bagaimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat ya. Puasa yang ke-11 ini masih sehat dan semangat. Semoga teman-teman juga begitu sehat dan semangat. Oh, alhamdulillah ya Pak, baik. Oke, kita mulai nih untuk pertanyaan yang pertama. Bagaimana sih Pak definisi pernikahan itu sendiri? Oke ya, puasa-puasa bahas pernikahan ya. Jadi begini, pernikahan itu kalau kita lihat secara dalam bahasa terminologi atau konteks kebahasaan ya, itu kan dari kata nakaha. Kemudian ada yang mengatakan zawaja. Tapi pada prinsipnya secara bahasa pernikahan itu dimaknai, kalau kita baca fikih ya, itu di sana didefinisikan nikah itu adalah al-dhammu wal jam'u. Atau kata lain, berkumpul atau saling menindih dan berkumpul. Ini jangan keras dulu ya. Atau dalam bahasa lain fikih itu juga al-dhammu wa tadakhul. Artinya saling menindih dan memasukkan. Tentu arahnya ke sana ya. Ini secara bahasa. Tetapi ini juga bisa dimaknai secara istilah sebetulnya begini. Kalau kita buka fikih misalkan, definisi nikah itu apa? Aqdun yatadhammanu ibahata wat'in bilafzi tazwijin au inkahin. Jadi lafal yang menghalalkan, lafal yang mengandung kehalalan hubungan antara suami istri, yang di situ nanti menggunakan kata lafal inkah atau tazwij. Makanya kalau besok sampai nikah itu ya, kan wali ankah tuka wazawaj tuka, pakai kalimat itu. Nah, jadi itu. Jadi akad yang di situ mengandung lafal inkah atau tazwij yang kemudian menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Itu dalam fikih yang kita pahami dalam fikih munahat seperti itu gitu ya. Tetapi ada perbedaan ketika kita melihat di konteks undang-undang ya. Kalau kita bicara pernikahan itu ada dua undang-undang yang menjadi rujukan, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan Kompilasi Hukum Islam. Ya, di situ disebutkan bukan nikah bahasan tapi perkawinan. Jadi begitu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua ya Pak, mengapa dalam suatu pernikahan itu diperuntukkan hanya untuk manusia saja Pak? Ya, kenapa makhluk-makhluk yang selain manusia itu tidak ada pernikahan gitu? Jadi begini Mas, kalau pernikahan dimaknai sebagai hubungan seksual, maka semua makhluk Tuhan itu melakukannya gitu ya. Kalau pernikahan dimaknai hubungan seksual. Tapi kalau pernikahan dimaknai sebagai definisi yang saya sampaikan tadi, aqdun yatadhammanu ibahata wat'in bilafzi inkahin atau tazwijin, maka kalau nggak manusia nggak melakukan itu gitu ya. Itu satu, dipahami. Kalau nikah dalam konteks dimaknai sebagai hubungan seksual kemudian menghasilkan keturunan, itu semua makhluk Tuhan seperti itu. Nah, tetapi memang bahasanya kalau selain manusia bukan nikah biasanya. Apa bahasanya Kak? Kawin. Tetapi juga nggak mutlak. Tapi bahasa kawin juga nggak mutlak sebetulnya Mas. Karena begini, kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 174 dan KHI, itu bahasa yang digunakan bukan nikah, tapi perkawinan. Gitu. Maka meskipun tadi istilahnya buat makhluk selain manusia adalah kawin, tapi tidak mutlak juga. Tapi kan aneh Mas, kucing menikah ya kan tidak bahas itu ya. Jadi memang tadi kalau memang munakahah dimaknai sebagai hubungan seksual,
yang kemudian bisa menghasilkan keturunan, maka semuanya melakukan, gitu ya. Tidak hanya manusia, hewan melakukan. Tapi kalau nikah di mana sebagai tadi ketentuan dalam fikih, ya hanya manusia. Karena hukum syariat itu juga untuk manusia. Meskipun pada awalnya sejarah pernikahan itu kan sejak mulai adanya manusia sampai sekarang itu dimulai pernikahan tetap ada dengan berbagai macam variannya ya. Tapi yang sah, yang sesuai syariat ya sekarang ini yang kita lakukan, dilakukan oleh banyak orang itu. Karena kita tahu dalam sejarah itu kan ada model nikah banyak ya, ada nikah istibdo, nikah hurrahat, kemudian ada nikah apa? Nikah ya macam-macam itu. Tapi yang memang disahkan, yang disyariatkan sampai sekarang ya model pernikahan yang saat ini itu. Karena pernikahan itu ada salah satu hal yang dimana bisa menjadi indikator untuk memuliakan kemanusiaan. Coba bayangkan, saya kasih contoh ya, nikah istibdo itu adalah nikah titisan kalau dalam bahasa saya, nanti bisa dicek di fikih sunnah ya. Jadi misalkan Anda anak orang terhormat, jadi seorang perempuan ini datang ke tempat Anda, Pak saya kepingin nikah dengan anakmu, jadi Anda yang melamar karena dia anak orang terhormat misalnya. Tapi kemudian setelah kamu nikah, Anda ini hamil, udah Anda pulang, tujuannya adalah ingin mendapat titisan dari orang terhormat ini. Itu kan bukan manusiawi menurut saya. Nggak ada tanggung jawab seorang suami. Tapi ini rela, itu zaman dulu loh ya, zaman dulu. Jangan bayangkan zaman sekarang wis anaknya pejabat ya nikah setiap hari toh. Jadi begitu ya. Oke. Lantas itu Pak, bagaimana kriteria untuk mencari pasangan yang itu Pak? Yang mencari itunya bagaimana pasangan. maksudnya? Nah, ini Pak, pasangan itu kan ada macam-macam ya Pak. Maksudnya kriteria-kriterianya, khususnya dari pandangan kita masing-masing ya. Lalu menurut Bapak kriteria yang bagaimana itu untuk pilihan yang terbaik gitu Pak? Jadi begini Mas, menikah itu kan kalau bisa kan sekali untuk selamanya, betul ya? Iya, betul. Betul ya? Enggak Pak. Dan menikah itu kan mesti ada sesuatu yang membuat Anda tertarik ke lawan jenis. Syarat pertama menurut saya adalah ketika laki-laki harus perempuan. Paham maksud saya ya? Ketika sama perempuan harus laki-laki kan begitu kira-kira. Itu standar ya. Tetapi begini, ada ketentuan yang disampaikan oleh syariat dalam hal ini. Ada satu hadis ini yang sering kita baca itu, tungkahul mar'atu li'arba'in. Perempuan, meskipun hadis ini konteksnya adalah untuk perempuan ya, objeknya perempuan, dinikahi karena 4 hal. Li jamaliha, li nasabiha, li maliha, walidiniha, fadfaridatin. Jadi ada 4 kriteria seseorang itu bisa dipilih. Karena kecantikannya, kalau perempuan, karena nasabnya, karena hartanya, karena agamanya. Tetapi dari 4 kriteria itu, yang diprioritaskan adalah agamanya. Jadi begitu. Pak, kalau cantiknya bagaimana? Cantik itu relatif gitu ya. Iya. Menurut jenengan cantik, menurut si A jadi enggak dong. Menurut sampean ganteng, menurut si A tidak dong. Nah, gitu kira-kira. Jadi ukuran standar itu yang 4 tadi. Oke lah harta, nasab, rupa, agama. Tapi yang paling kalau misalkan yang menjadi ukuran utama adalah agama gitu ya, tidak yang lain gitu. Adapun pekerjaan apa begitu yang mengikuti. Selain itu begini Mas, dalam fikih itu ada aturan meskipun bukan merupakan syariat rukun ya, ada namanya kafaah. Jadi selain 4 kriteria tadi memang harus equal ya, seorang suami dan itu harus equal. Equal itu apa? Setara. Ya setara dalam artian ya equal itu. Dalam bahasa sekarang, nek sampean S1 ya setidaknya ya nanti pasangannya ya S1 gitu ya. Jangan lulusan SD gitu ya. Oke. Itu ya, itu penting ya. Jadi 4 kriteria tadi. Dan ini memang harus menjadi pertimbangan saya kira ya. Karena tadi berumah tangga itu kan tidak hanya 1-2 hari itu ya, tapi sekali untuk selamanya kalau bisa. Karena pernikahan itu adalah menyatukan 2 orang yang berbeda jenis kelamin jelas, yang berbeda tradisi bisa jadi, berbeda latar belakang pendidikan bisa jadi. Oleh karena itu mencari yang
kira-kira cocok. Bukan menjadi persamaan. Ini pesan. Jadi gini, saya punya ini Mas, punya ungkapan yang mungkin bisa direfleksi ya. Mencari jodoh itu bukan mencari kesamaan. Karena mencari orang yang sama itu justru tidak ketemu. Tapi perbedaan antara calon pasangan suami dan istri itu nanti bagaimana dua orang yang bisa memainkan peran masing-masing. Itu satu ya. Bukan mencari persamaan loh ya, kan tidak mungkin sama. Dan pasti berbeda. Yang kedua, jangan mencari orang yang sempurna. Paham ya? Kenapa? Kesempurnaan itu nggak mungkin ada, manusia pasti kekurangan. Tapi pesan saya adalah buat teman-teman generasi muda bahwa jangan mencari orang yang sempurna. Karena tidak ada orang yang sempurna. Tapi yang terbaik adalah menjadikan pasanganmu sempurna dengan apa yang ada yang dia miliki. Nah, begitu. Masya Allah. Oke. Pertanyaan berikutnya, kan dalam pernikahan itu ada syarat-syaratnya ya Pak ya? Ya. Nah, terutama itu syarat-syarat dalam pernikahan itu apa aja ya Pak? Gini ya, dalam fikih itu begini. Secara spesifik, syarat itu menggabung ke rukun. Jadi mestinya kita berbicara rukun. Kalau nikah itu kan yang pertama diperhatikan rukun ya. Rukun itu kan kalau Syafi'iyah kan ada suami, calon istri, wali, sirat, dan apa lagi? Ya, suami, istri, wali, dan sirat. Ya. Nah, rukun itu syarat itu ada di kriteria masing-masing tadi. Akad, sirat itu syaratnya apa? Wali syaratnya apa? Dan seterusnya gitu. Misalnya kita berbicara akad. Akad itu misalnya kita berbicara calon perempuan, syaratnya apa? Ya dia tidak sedang menjadi istri orang lain, atau suami dia tidak sedang menjadi suami orang lain gitu. Wali itu syaratnya apa? Ya harus balik, berakal gitu misalnya. Atau akad syaratnya apa? Menggunakan bahasa yang bisa dipahami antara kedua belah pihak. Nah, kira-kira begitu. Dan memang ya rinciannya banyak sekali saya kira lah ya. Seperti wali misalkan. Wali itu kan kalau kita lihat kan urutannya banyak sekali tuh. Mulai dari jalur laki-laki. Mulai dari ayah, kemudian ayah tidak ada, dari Pak Le, kemudian saudara laki-laki dan sampai terusnya ke bawah. Ke atas dulu baru ke bawah. Jadi intinya syarat itu gandeng bahasa saya ya, gandeng dengan rukun menjadi syarat dari masing-masing rukun dalam pernikahan itu. Berarti jadi syarat pernikahan itu menyatu jadi semuanya gitu ya Pak ya? Ya bahasanya, kalau bahasa saya itu include ya tadi. Ketika calon suami, calon istri, berarti syaratnya apa? Harus Islam, berakal, kira-kira begitu loh ya. Jadi syarat ini masuk ke dalam masing-masing rukun itu. Kalau saya sudah menggampangkan itu. Ya, kemudian tadi kan untuk seandainya saja Pak, syarat-syarat dan rukunnya itu sudah terpenuhi ya. Lantas bagaimana jika dari kedua pasangan tersebut itu beda keyakinan Pak atau beda agama? Oke. Lalu menurut sudut pandang agama ataupun undang-undang di sini di negara kita ini bagaimana Pak? Jadi begini ya, terkait dengan pasangan beda agama. Ini saya punya cerita ya. Saya itu 2014-15 ya. Sebetulnya ada rencana riset sebetulnya untuk bahan disertasi tetapi tidak jadi. Tapi saya sudah mengoleksi banyak buku tentang pernikahan beda agama. Jadi pernikahan beda agama itu sesungguhnya di negara kita tidak diperbolehkan. Dilarang. Tidak ada payung hukum yang mengakomodir. Secara syariat juga sama. Pernikahan beda agama tidak diperbolehkan. Kalau kita berbicara pernikahan beda agama, setidaknya ada 3 ayat yang ditujukan. Satu adalah Al-Baqarah ayat 221, kemudian Al-Mumtahanah ayat 10, dan Al-Maidah ayat 5. Yang ketika merujuk pernikahan beda agama, 3 itu menjadi landasan utamanya. Tetapi memang yang jelas undang-undang kita tidak mengakomodir. Misalnya kita lihat di regulasi ya, KHI di bab 2 itu pada pasal 2, 3 dan 4 dan seterusnya. Jadi pernikahan beda agama itu tidak ada ruang dan tidak diakomodir di undang-undang di regulasi kita. Tetapi memang saya sejauh kajian literatur saya, jadi saya itu punya data
dari tahun 2004 sampai 2015 jumlah pasangan yang beda agama yang menikah itu ada 669 pasang. Ini data saya real karena memang saya akan menggunakan riset ini awalnya untuk bahan kajian disertasi, tapi tidak jadi karena banyak faktor gitu ya. Jadi sekali lagi pernikahan beda agama di negara kita tidak ada payung hukumnya. Lah, Pak, tadi Pak Ali kok bilang ada 669 pasang. Nah, itu kebanyakan dari pasangan-pasangan itu ada melakukan model pernikahan yang kalau bahasa saya dari buku yang saya baca dari hasil riset disertasi di Jawa Timur itu mereka melakukan helah hukum, nikah 2 kali dan seterusnya. Bahkan ini ada satu novel menarik ya, tahun 2004 menjadi booming. Itu pernikahan seorang santri namanya Pak Nurholis Majid ya dari Purwodadi dengan seorang Tionghoa Ah Meyong ya. Itu dibukukan dari sebuah novel itu. Saya punya itu. Jadi intinya sekali lagi secara landasan yuridis negara kita tidak mengakomodir pernikahan beda agama. Meskipun banyak tafsir yang mencoba menafsirkan, tapi undang-undang jelas tidak membolehkan. Ya, berarti kesimpulannya baik agama maupun undang-undang itu tidak mentoleri adanya pernikahan beda agama ya Pak? Iya, tidak diperbolehkan. Mengenai tentang kata semawa. Nah, kata semawa itu tersendiri itu yang bagaimana ya Pak? Samawa itu kan biasanya apa Mas? Sakinah, mawaddah, rahmah. Nah, Jadi sebetulnya kalau kita gini ya, kita berbicara samawa itu merujuk satu ayat dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang biasa dirujuk ketika manten apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah ila akhirih. Jadi samawa itu adalah atau sakinah mawaddah warahmah itu merupakan salah satu tujuan daripada pernikahan. Secara bahasa sakinah itu tenang, mawaddah itu cinta kasih, rahmah itu kasih sayang. Nah digabung, jadi pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah adalah pernikahan yang tentram, damai, penuh cinta dan kasih. Kira-kira begitu. Gampangnya begitu ya, terjemahnya banyak sekali lah intinya. Karena tenang itu apa indikator tenang? Tenang itu ya apa? Tentram, damai, bahagia. Cinta kasih ya adanya saling mencintai antara keduanya, saling mengasihi gitu. Nek cara wong Jawa iki sakinah ya ayem, tentrem. Nah, gitu. Apa ya, dalam samawa itu kan artinya begitu ya Pak. Tapi kenapa sih dalam pernikahan itu selalu di balik kata samawa itu mesti ada suatu problem apa gimana itu? Oh, jadi gini Mbak, orang menikah itu gini. Orang menikah itu tidak mungkin tidak ada problem ya. Pasti ada problem. Ibarat orang berjalan begini. Menikah itu tujuannya apa sih? 5 dotilah kan. Bahasanya begini, menikah itu menuju sampai tujuan ridho Tuhan di sana atau surga misalnya gitu. Untuk menuju jalan sini sampai ke sana kan tidak mungkin, jalan itu pasti terjal ya, tidak mungkin mulus. Tetapi yang baik, yang ideal, yang terbaik adalah bagaimana pasangan ini bisa berjalan bergandengan bareng untuk menghadapi halangan rintangan yang ada itu. Yaitu tujuan sakinah tadi. Karena tidak mungkin suami berjuang sendiri kepengen bahagia, tidak mungkin. Maka harus bergandengan tangan ya, seorang suami menyayangi istrinya jalan bareng. Akan gitu kira-kira. Intinya bahwa setiap persoalan, setiap pernikahan pasti ada problem. Yang bijak adalah pinter dan bisa menyelesaikan masalah dengan baik, kira-kira begitu. Ya, itu Pak, sebelum pernikahan kan biasanya nih ya ada yang namanya konteks ta'aruf ya Pak. Oke. Dimana dalam konteks tersebut itu biasanya di kalangan kita atau para remaja itu menyalahgunakan yang sering terkenal dengan sebutan pacaran Pak. Oke. Ya. Nah, lantas itu bagaimana Pak menurut Bapak? Terus himbauan untuk yang melakukan hal seperti itu Pak, coba. Oke. Jadi begini ya, dalam syariat ya, dalam fikih itu tidak ada istilah pacaran, tidak ada. Nah biasanya dalam fikih yang ada kan gini, pacaran atau ta'aruf itu dimaknai oleh sebagian orang adalah salah satu wasilah atau langkah menuju jenjang pernikahan.
Padahal dalam fikih, dalam kitab fikih itu yang ada bukan pacar tapi khitbah. Khitbah itu nontoni. Nontoni itu nonton melihat calon pasanganku seperti apa. Nah, khitbah itu udah ada aturan mainnya, udah ada hukumnya. Apa yang boleh dilihat, apa yang boleh ditanyakan, udah ada aturannya. Nah, adapun ketika anak muda sekarang ya, terutama memaknai khitbah kemudian menggokkan ya, membelokkan pacaran. Menurut saya ketika pacaran diartikan sebagai saling mengenal, sebatas saling mengenal, menurut saya ya tidak apa-apa, saling mengenal ya. Pacaran dalam tentang ta'aruf sebatas saling mengenal ya, tetap menjaga koridor syariat, menurut saya tidak apa-apa ini. Kata kuncinya adalah tadi sebatas kenalan ya. Tapi kalau sampai kepada hal yang lebih bahkan melanggar syariat, jelas haram, tidak boleh. Apalagi sampai khalwat. Ingat kan? Ketika ingat apa coba? Ketika berduaan, yang ketiga adalah, tapi bukan saya ya. Artinya ketika seorang lawan jenis berdua-duaan berkhalwat, hati-hati, yang kedua adalah syaitan. Artinya begini, kembali lagi bahwa ketika pacaran di mana sebagai ta'aruf, sekedar ta'aruf ya, saling mengenal, sekarang banyak chattingan, kenal nama itu, ya menurut saya sebatas itu tidak masalah. Tapi kalau sampai melanggar syariat, konteksnya melanggar syariat, berdua-duaan, belum apa-apanya boncengan ngalor ngidul, itu yang tidak boleh. Apalagi sampai pegang-pegangan. Nah, pesan saya begini, ini buat teman-teman semua yang nonton ini ya, lihat. Terutama begini, Mas, kalau sampean betul-betul cinta dengan calon istrimu, muliakan dia, hormati dia. Jangan sampai dia apa-apakan itu. Itu bukti kesetiaan, bukti cintamu ke calon istrimu. Nanti ada saat di mana dia halal bagimu. Nah, sekarang bagi kamu Mbak ya. Mbak, dengerin baik-baik. Kalau ada lelaki yang ngaku cinta sama sampean, kok dia belum cinta, pasti menjaga kamu, menjaga harga diri kamu. Jangankan ngapak makan aja tidak berani. Maka ada laki-laki mendekati kamu kok, Mbak, aku cinta kamu misalkan. Tapi kok berani macam-macam, itu alamat dia nggak cinta beneran. Ya, jadi itu intinya ya. Jadi cinta itu ya memiliki, tapi ada saatnya dong itu ya. Yang sekarang ini memang saya pesan kepada teman-teman generasi muda bahwa jangan salah mengartikan istilah ta'aruf. Ya, satu. Yang kedua, ketika Anda mencintai seseorang dengan tulus, ya dijaga dengan baik, jangan melakukan apapun apalagi saya melanggar syariat. Ketika saatnya tiba nanti akan menjadi indah, akan menjadi nikmat, menjadi enak. Ingat bahwa ketika seseorang itu mencintai kamu, menyayangi kamu, ketika belum halal pasti dia menghormati kamu, menghormati harga diri kamu sebagai seorang perempuan atau sebagai seorang laki-laki, menjaga diri dengan baik. Saya kira itu pesan saya. Oke Pak, ini saya kan ada pernah dengar nih cerita satu, kan ada nih seorang anak perempuan, dia tuh mau menikah tapi belum menikah, masih kayak akad gitu. Nah, orang tua wali ayahnya tuh meninggal. Nah, pernikahan itu tuh langsung dilaksanakan di depan almarhum tersebut. Nah, itu bagaimana hukumnya Pak? Jadi saya juga pernah dengar ya, ini istilahnya apa ya, saya lupa itu. Yang jelas, kalau Anda bertanya sah apa tidak pernikahan itu, begini. Pernikahan itu sah kalau memenuhi syarat rukunnya ya. Tadi ada wali, ada saksi, ada akad, ada calon mempelai laki-laki mempelai perempuan. Sejauh 5 ini terpenuhi, syaratnya sesuai, maka sah. Gitu. Adapun kemudian tadi berkeyakinan di depan ini Pak, karena bapaknya sebelum dimakamkan menikah di hadapan, itu bukan merupakan syarat, bukan merupakan rukun. Ya jika rukunnya terpenuhi, tidak melanggar syariat, ya tidak apa-apa. Ya itu begini menurut saya, bisa jadi seorang anak itu kepingin disaksikan, bapak wis mati kok ya gitu ya, kepingin menikah sejauh bapaknya masih di dunia. Menurut saya tidak apa-apa, kecuali kalau merubah. Misalkan begini, itu bapaknya si perempuan Pak yang mati, tapi kan ada wali penggantinya. Wali kan urut ya dari bapak nggak ada ke mbah laki-laki nggak ada ke buyut laki-laki, nggak ada baru ke kakak atau adik laki-laki, kalau nggak ada baru ke paman atau pakde laki-laki. Jadi sejauh tidak melanggar ya nggak apa-apa, hanya sebagai disaksikan mayit atau tidak apa-apa.
Yang penting niatnya benar, tidak akan niat karena mayit, kira-kira gitu loh ya. Jadi tidak masalah. Di tempatmu ada apa seperti itu? Enggak sih, pernah dengar Oh, saja pernah dengar. cerita dari teman. Oke, tidak apa-apa. Sesuatu tidak melanggar ketentuan syarat rukun yang ada dalam undang-undang dalam fikih maksud saya. Oh iya Pak, itu mengenai akad itu harus secara langsung atau tidak Pak? Semisal nih ya, ini kan zamannya serba online ya. Semisal ada pernikahan beda daerah yang mana saling berjauhan atau beda pulau, lalu pernikahannya lewat media online, itu akadnya sah, nikahnya sah atau tidak Pak? Gini, kalau jenengan baca bukunya biografi Gus Dur ya, yang ditulis oleh orang Australia yang nulis itu biografi Gus Dur. Gus Dur itu menikah dengan Bunyai Sinta Nuriyah. Itu yang menikah bukan Gus Dur. Gus Dur ada di Baghdad, Bu Sinta ada di Jombang. Yang menikah itu Mbah Wahab, mbahnya Gus Dur, berdampingan dengan Bu Sinta. Konteksnya apa? Mbah Wahab ini mewakili Gus Dur. Jadi dalam diwakilkan ya. Tapi kalau pertanyaannya tadi itu kemudian wakilah melewat telepon wakilah, cuman dalam novel itu yang saya baca ada diwakilkan. Akad nikah itu memang ada ketentuan fi majlisin wahid ya, dalam satu tempat. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi kecurangan, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, sekarang bagaimana Pak ketika akad nikah itu zaman media kan misalkan ini ya, tadi dengan telekonferensi ya. Nah, kalau saya berpendapat pribadi, sejauh tidak atau sejauh terpenuhinya ketentuan syarat rukun dan tidak ada unsur kebohongan di situ, tidak apa-apa. Tetapi memang menurut saya mengurangi kesakralan pernikahan. Ya. Malah ada yang berpendapat begini, daripada online lewat telekonferensi, ya mending diwakilkan tadi oleh Gus Dur tadi. Yang laki-laki menyaksikan. Nah, gitu. Menyaksikan lewat entah video call atau apa, tapi yang akad hadir. Gitu loh. Kan akad itu antara pihak pertama pihak kedua memang sebaiknya ketemu. Ya, maka misalkan besok ya sampean menikah dengan istrimu di Australia misalkan. Ya. Kalau datang ke Australia kok berat biayanya misalkan. Ya diwakilkan di sana. Wakil itu kan bebas, yang jelas jelas dia Islam, berakal, sehat, kalau bisa ya masih hubungan nasab kan gitu. Tapi nanti ketika jawabnya jangan linafsi. Paham maksud saya? Kalau ketika gini, saya nikahkan Fatimah binti Abdullah dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Yang jawab, kalau wakil ya jangan qabil tunik wali nafsi, jangan. Saya terima nikah dan kawinnya Fatimah binti Abdullah untuk ponaan saya bernama Muhammad. Nah gitu. Jangan untuk saya, nanti sama saya dong. Kira-kira begitu ya. Jadi begitu ya. Jadi memang banyak sekarang memang perkembangan teknologi dan perkembangan dunia internasional memang perlu disikapi ya. Fikih juga harus bergerak. Itulah pentingnya ijtihad di situ, Mas. Jadi gitu menurut saya ya. Baik, cukup sekian ya Pak. Terima kasih untuk pengisinya tentang podcast kali ini. Sekian dari kami podcast video ini. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Ali Muhtarom yang terhormat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.